Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Presiden Joko Widodo mengenakan baju daerah ageman Songkok Singkepan Ageng pada upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Baju ageman ini umumnya dipakai para raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. Lantas apa pesan yang ingin disampaikan saat mengenakan baju raja itu? Pakaian adat bernuansa hitam ini biasa digunakan raja-raja dulu kala ketika keluar dari keraton, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo atau masyarakat. Sepanjang jalan, raja membagikan uang dan makanan ke rakyat seperti yang kerap dilakukan Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden. Mulai dari membagikan uang hingga sembako dan baju, kerap dilakoni mantan wali kota Solo ini. Lalu apa alasan Presiden Joko Widodo mengenakan baju ala Raja Pakubuwono Surakarta ini? Ya, dari barat sampai ke timur, terus semuanya ada tim yang milih lah, bukan saya. Lebih lanjut dengan optimis, Jokowi menyatakan kemungkinan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia bakal digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tahun depan. Sementara itu Jokowi menegaskan kekuatan bangsa Indonesia adalah keberagaman. Ya seperti yang kita lihat di istana, keberagaman ditunjukkan dengan beraneka ragam, bermacam-macam baju adat yang kita pakai. Dan ya inilah sebetulnya kekuatan negara kita, kekuatan Indonesia ya di keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid, kompak, itulah kekuatan besar Indonesia. Ya. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal Presiden Joko Widodo yang mengenakan baju daerah ageman Songkok Singkepan Ageng pada upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, sudah bersama kami pakar semiotika dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Bapak Acep Iwan Saidi. Selamat malam, Pak Acep. Selamat malam, Mbak Fitri. Pak Acep, apa sebetulnya makna di balik Jokowi yang mengenakan baju Raja Pakubuwono Surakarta ini? Oke, Mbak Fitri, sebelum ke situ saya ingin menyampaikan satu hal yang cukup penting menurut saya tentang Pak Jokowi ini. Menurut saya Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang sangat lihai memainkan simbol ya. Dari sejak awal tahun 2014 kampanye sampai sekarang tahun-tahun terakhir beliau memimpin, simbol itu tetap dipertahankan. Jadi saya ingin menamai Pak Jokowi itu sebagai presiden semiotika gitu ya. Tapi ini adalah menurut saya panggilan yang positif ya. Menurut saya karena di abad metafor hari ini, menurut saya sah saja pemimpin kemudian memiliki style tertentu. Ya, kemudian kita masuk ke apa yang ditanyakan oleh Mbak Fitri, apa maknanya ya? Ya, pakaian di dalam semiotika itu adalah komunikasi ya. Pakaian mengatakan siapa dirinya. Jadi kalau saya memakai pakaian muslim, maka saya sedang mengatakan bahwa saya muslim. Jadi kalau begitu secara jelas singkat kita bisa katakan bahwa seseorang yang memakai pakaian raja, maka dia ingin dikatakan sebagai raja, kan begitu ya. Raja metaforik ya. Tetapi kan faktanya Pak Jokowi memang presiden ya. Dan dengan itu maka saya mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah seorang yang sedang berkuasa. Nah, dan ini tentu saja semiotika visual, tanda visual ini juga harus kita hubungkan dengan tanda verbalnya ya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi sehari sebelumnya, beliau mengatakan bahwa saya bukan lurah ya, dan saya tidak mau dipanggil Pak Lurah. Saya adalah Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dan itu sebenarnya saya adalah penguasa ya. Kata Pak Lurah itu menurut saya menjadi sangat penting di sini karena ketika beliau tidak mau dipanggil Pak Lurah, maka beliau sedang ingin mengatakan bahwa di atas saya tidak ada lagi yang bisa memerintah saya. Ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan dengan wacana
Presiden Jokowi sebagai petugas partai, maka di situ sedang dikatakan oleh Pak Jokowi secara tidak langsung, saya bukan petugas partai lagi, ya. Jangan tanyakan kepada saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan koalisi, kepemimpinan dalam partai dan terusnya. Ya, jadi saya adalah presiden yang independen, presiden yang memiliki kekuasaan dan terusnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa wacana dalam 2 hari ini bagi saya itu adalah juga menunjukkan gambaran tentang relasi internal Pak Jokowi di PDIP, ya, dan kemudian juga bagaimana dia menyikapi wacana yang berkembang belakangan ini. Oke, ya. Jadi Pak saya Acep melihat itu, iya. Oke, Pak Acep, tadi Anda mengatakan Jokowi sebagai presiden yang lihai dalam memainkan simbol. Artinya menurut Anda apakah ada memang selalu korelasinya antara pemilihan visual penampilan Jokowi dengan aksi ataupun tindakannya, terutama jika kita kaitkan dengan di tahun politik ini? Tentu saja, ya, tentu saja. Jadi bagaimana simbol itu, saya katakan tadi berhubungan pertama dengan verbalnya, ya. Jadi visualnya, ya, apa yang dipakai beliau itu berkaitan pertama dengan verbalnya, dan yang kedua dengan tindakan gesturalnya. Ya, gestural yang saya maksud di sini adalah aksinya. Ya, aksinya adalah pertama misalnya kalau kita runut ke belakang, bagaimana Pak Presiden dengan eksplisit mengatakan bahwa saya akan cawe-cawe, gitu kan? Saya akan terlibat di dalam pemilihan presiden, dan kemudian itu juga dibarengi dengan bagaimana beliau mengendorse Pak Ganjar pada awalnya, tapi pada saat yang sama beliau itu juga saya katakan membelai Pak Prabowo, gitu ya. Dan ini memainkan simbol tertentu, ya. Dalam semiotika simbol ini atau tanda ini berada pada tahapan qualifying, ya. Kita bisa menerka-nerka Pak Prabowo ini mendukung siapa, gitu ya. Mendukung Pak Ganjar atau mendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi itu melahirkan sesuatu tanda yang enigmatik, ya, teka-teki yang terus menimbulkan ketegangan sehingga kita terus-menerus membicarakannya sampai hari ini. Misalnya Mbak Fitri mengajak saya berdialog di sini, ya, karena ini bagian dari bagaimana Pak Jokowi mengirim kode-kode semiotis, ya. Nah, pada perayaan hari ini dan kemarin menurut saya tanda itu sudah naik tuh dari qualifying. Qualifying itu satu tanda sesuatu yang bisa dikatakan punya potensi untuk menjadi tanda. Jadi kita tidak bisa membaca, belum bisa menyikapi menerka sikap Pak Jokowi itu bagaimana ini, siapa yang didukung. Baik. Nah, kalau hari ini, ya. Kembali pada busana hari ini, tadi Anda juga katakan selalu ada korelasinya antara pemilihan visual penampilan Jokowi dengan aksi ataupun tindakannya. Nah, mengenai baju hari ini kan baju ageman ini digunakan raja untuk keluar dari keraton dan melihat langsung kondisi masyarakat. Apakah kemudian menurut Anda pesan apa yang coba disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menggunakan baju adat ageman ini? Oke, nah seperti yang saya katakan tadi, pada 2 hari ini tanda yang qualifying itu sudah mulai masuk menurut saya pada sign atau legisign tentang sikap Pak Jokowi mendukung siapa sebetulnya, ya. Saya ingin mengatakan kecenderungan Pak Jokowi memang ke Pak Prabowo dalam konteks permainan simbol ini. Lalu dia memakai pakaian itu. Saya memiliki kekuasaan, saya memiliki keputusan sendiri untuk keluar dari keraton ini. Ya, bahwa pakaian ini dipakai di dalam sejarah, ya, oleh Raja Pakubuwono untuk keluar dari keraton untuk menemui rakyat. Nah, dalam konteks ini saya ingin melihat bahwa ini adalah kode yang ingin dikirim bagaimana Pak Jokowi keluar dari keraton real dan kemudian dia pergi ke Surakarta, pulang kampung, keluar dari kekuasaan itu dengan menggunakan kereta kuda, ya. Dan kereta kuda itu ditarik di dalam sejarah itu oleh 4 sampai 8 kuda, ya. Nah, di sini kita bisa saja membaca bahwa kereta kudanya adalah bisa saja Pak Jokowi ditarik oleh 2 kuda, ya, misalnya, ya. Karena Pak Jokowi misalnya memakai kendaraan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dalam tanda qualifying tadi, ya. Sehingga beliau bisa lancar kemudian pulang kampung. Ini kan Pak Jokowi memilih pakaian adat Kesultanan Surakarta ini juga menarik, ya, pilihannya kok ke situ, bukan pada adat-adat yang lain misalnya, ya, kan ini kan menjadi nyambung, ya, konteks Pak Jokowi akan tahun-tahun terakhir kekuasaannya dengan kemudian pilihan pakaian kostum ini, gitu, ya, kostum yang berasal dari
wilayah Pak Jokowi sendiri, daerah Pak Jokowi sendiri. Baik, artinya ada makna yang mendalam di balik pemilihan, terutama untuk busana di HUT Kemerdekaan RI hari ini ya Pak. Terima kasih Pak Acep atas ulasannya dan perbincangannya bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.